Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulina karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah senantiasa mencintai beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat dan mempermudah segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, wabil khusus urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang dapat kami sapa, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network manapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang mulia kali ini. Sehingga senang rasanya saya Muhammad Rafa dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program kajian nasihat untuk santri dengan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yang rutin diselenggarakan setiap Jumat malam Sabtu di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV dan Radio Network di berbagai kota, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Seperti apakah pembahasannya dan bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk menerima untayan-untayan ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka ya rabbana fahma ulama'ika al-'amilin wa ilhama ulaika as-salihin. Inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, perindu kemuliaan, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada. Wabil khusus adalah para santri, dimanapun kalian tinggal, dimanapun kalian belajar, kepada guru siapapun atau guru dimanapun kalian belajar. Yang jelas selagi kalian menjadi penuntut ilmu, maka kalian adalah wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian di jalan keridhaan Allah. Kalian adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya, yang kita sudah sampai kepada berkata Imam Ghazali, fa idza arafta ma'na shaum. Qala Imam Ghazali rahimahullah taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid darin amin ila qal. Fa idza arafta ma'na shaumi, kalau sudah engkau tahu tentang makna shaum yang sudah panjang lebar dijelaskan tentang puasa, keutamaan puasa dan seterusnya, fastakthir minhu mastata'ta. Maka berusahalah engkau untuk memperbanyak puasa semampumu, wahai santri. Saatnya kalian untuk mengamalkan ilmu kalian. Ilmu kalian bukan sekedar kalian hafal, mengerti puasa sunnah tapi belum pernah mencoba puasa sunnah, mengerti sholat sunnah tapi tidak mencoba melaksanakan sholat sunnah. Maka itu ilmu yang tidak berguna, ilmu tidak bermanfaat. Tanda ilmu bermanfaat adalah setelah ia mengetahui ilmu tersebut, ia berusaha untuk mengamalkannya. Dan tanyakan pada dirimu sendiri setelah tahu bahwasanya
Ternyata puasa adalah amalan agung, amalan spesial yang Allah pandang dengan pandangan khusus. Wa ana ajzi bih. Allah akan membalas dengan balasan yang spesial. Maka kalau engkau sudah mengetahui hal itu, istakthir minhu mastata'ta, perbanyaklah semampumu. Wa inna asasul ibadati, karena itu adalah termasuk disebut sebagai ibadah-ibadah pokok terpenting. Wa miftahul kurbati, pintu untuk menuju kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dengan berpuasa. Sebab dengan berpuasa kita akan melatih orang menjauhi dari bermacam kemaksiatan. Kemaksiatan mulut, perut, ya. Kemudian kemaksiatan mata, telinga, dan seterusnya. Sungguh puasa adalah satu ibadah yang luar biasa. Kalau Rasulullah SAW bersabda, kalau Allah Tabaraka Ta'ala, Allah berfirman, hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu akan dibalas oleh Allah yang Maha Kasih dengan 10 kali lipat. Sungguh indah. Allah Maha Kasih. Satu kali kita berbuat, kita diberi pahala imbalan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, itu pun akan terus berlipat-lipat hingga sampai 700 kali lipat. Satu ibadah. Illa siyam, kecuali puasa, tidak begitu hitungannya. Artinya semua amal baik bisa kita kira-kira pahalanya, hitungan pahalanya 10 kali lipat, kemudian sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Adapun puasa tidak sama dengan ibadah yang lainnya. Tapi wa ana ajzibi, aku yang akan balas secara khusus. Artinya aku balas dengan secara khusus. Semua ibadah yang membalas adalah Allah. Akan tapi kalau sudah dikhususkan begini, maknanya apa? Bukan seperti yang Allah janjikan dengan hitungan 1 kali kebaikan menjadi 10 kali lipat kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan, bukan. Akan tapi kalau sudah dijanjikan oleh ana ajzibi, aku yang akan membalas dengan balasan khusus, artinya apa? Pahalanya adalah kamu minta berapa? Sesuka hatimu, wahai hambaku, sampai engkau puas. Artinya pahalanya berlipat-lipat yang tidak berbatas. Wakala Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang tanganku dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. La khulufu fadli shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallahi, lebih harum di hadapan Allah min rihil miski, daripada harumnya minyak misik. Minyak yang sangat luar biasa. Ya, kalau minyak misik yang sesungguhnya, misik adalah satu minyak wangi yang diambil daripada kijang atau darah kijang. Maka ini termasuk pengecualian tentang hukum najis dan seterusnya. Minyak misik itu disebut sebagai minyak yang paling harum. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah. Adapun di hadapan manusia, tentu orang yang berpuasa karena mendiamkan mulutnya dari disentuh oleh sesuatu, kecuali hanya lidah yang berputar-putar di situ, maka sehingga kadang aroma mulut ini menjadi berubah. Di hadapan manusia ia berubah dengan aroma yang tidak sedap. Akan tapi di hadapan Allah, khulufu fami shaimi, ini bau mulutnya orang puasa itu di hadapan Allah lebih harum dari minyak misik. Artinya apa? Lebih disenangi oleh Allah, sangat disenangi oleh Allah. Allah senang dengan orang yang mulutnya bau karena puasa, bukan karena jorok dan kotor. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, kenapa kok seperti itu? Allah senang, dan Allah akan membalas dengan balasan khusus semaumu. Kamu minta berapa? Kenapa? Innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena orang itu meninggalkan semuanya itu karenaku. Dan memang yang namanya puasa itu satu amalan yang benar-benar dituntut ketulusan. Kalau dia tidak tulus akan berbohong. Karena ibadahnya panjang. Kalau orang tidak tulus, dia bisa saja keluar rumah tampak dia seperti orang berpuasa. Masuk rumah dia minum, masuk kamar mandi dia glek minum air, bisa. Tapi bagi orang berpuasa dengan serius tidak akan dilakukan, biarpun dia bisa minum. Di kamarnya siapa yang tahu, di rumahnya nggak ada yang tahu, akan tapi dia bisa berpuasa. Karena dengan cara berpuasa ini menunjukkan dia telah berlatih jujur di hadapan Allah. Merasa bahwa saya melihat Allah, yang melihat adalah Allah. Nah, jujur. Sehingga inilah yang dianggap sebagai
ibadah yang luar biasa, termasuk pokok-pokok ibadah, dasar-dasar ibadah. Fasiyamu li wa ana ajzibi, dan puasa adalah khusus spesial bagiku, maka aku akan balas dengan balasan khusus seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyanu. Ar-rayyanu. Di surga ada satu pintu. Pintu surga yang disebut dengan ar-rayyan. Ada pintu surga namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimuna, tidak akan masuk pintu surga tersebut illa shaimunya, kecuali orang yang berpuasa. Jadi ahli puasa itu akan masuk pintu spesial yang disebut dengan itu ar-rayyan. Fa idza takhaluhu uhlik. Jika ahlinya, yakni orang ahli puasa masuk surga melalui pintu yang namanya rayyan, setelah orang berpuasa sudah pada masuk, ditutup. Tidak ada lagi untuk yang lainnya. Pengkhususan untuk orang yang berpuasa menunjukkan tentang keutamaan puasa itu sendiri. Fahadzal qadru min syarhi ta'ati, ini kadar tentang penjelasan tentang ketaatan kepada Allah, ibadah-ibadah mulai dari sholat hingga puasa. Yakfika fi bidayatil hidayati, cukuplah bagi pemula yang ingin mencari keridhaan Allah, menempuh jalan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dengan bidayatul hidayah, sesuatu yang sangat dasar permulaan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Artinya ini ibadahnya pemula. Kalau ibadahnya pemula saja kita tidak mampu untuk mengamalkannya, bagaimana kita akan naik pangkat kepada jenjang selanjutnya? Maka kita bidayatul hidayah ini, kata Imam Ghazali, ini untuk menguji kalian, ibadah kalian, kedekatan kalian. Jika kalian dengan yang sedikit ini saja susah mengamalkan, bagaimana engkau akan mengamalkan yang lebih berat lagi? Ini disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Kemudian fa in ihtajta, jika engkau memerlukan ila zakati, kepada pembahasan tentang zakat, kan hanya tentang sholat kemudian puasa. Zakat mana? Awil haji mana? Ila mazidi bin syarhi sholati wasyami, atau pengen penjelasan tentang sholat dan puasa yang panjang lebar. Imam Ghazali tidak menuliskan itu semuanya di kitab kecil namanya Bidayatul Hidayah. Akan tapi Imam Ghazali mengarahkan kita untuk kembali kepada kitab beliau yang tebal 4 jilid, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Fadlubhu, maka carilah penjabaran yang lebih luas tentang sholat dan puasa, atau penjabaran tentang haji dan yang lain sebagainya. Fadlubhu, maka carilah ia. Mimma auratnahu fi kitab Ihya Ulumuddin, dari berada yang aku datangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tajidu insyaallah ta'ala, dan kau akan menemukan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini masalah tentang ibadah sudah selesai. Kita akan lanjutkan masih. Al-Qismu Tsani, dalam kitab Bidayatul Hidayah ada bagian kedua, yaitu tentang al-qawlu fi ijtinabil ma'asi, tentang bagaimana meninggalkan kemaksiatan. Separuh tentang ibadah ketaatan sudah kita bahas. Separuh lagi adalah tentang kemaksiatan. I'lam, ketahuilah wahai saudaraku, wahai santri, wahai anakku, an-din syatron, agama terbagi dua. Syatron terbagi dua. Ahaduhuma, salah satu dari dua itu, tarkul ma'asi. Separuh beragama itu bunyinya adalah meninggalkan kemaksiatan. Wal akhar, dan separuh lagi adalah fi'lut ta'ati, melakukan kebaikan. Separuh melakukan meninggalkan kemaksiatan, separuh adalah melakukan kebaikan. Wa tarkul manahi huwal asyaddu, dan ternyata meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat dibanding melakukan ketaatan. Fatta'atu yakdiru 'alaiha kullu ahad, adapun ketaatan orang bisa mudah memaksakan melakukan ketaatan. Jadi lebih mudah melakukan ketaatan. Wa tarku syahwati la yakdiru 'alaihi illa siddiqun, adapun meninggalkan syahwat, keharaman tidak akan mampu kecuali orang yang benar-benar tulus dengan Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika qala Rasulullah, oleh sebab itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru, orang yang hijrah, adalah man hajara su, orang yang meninggalkan kemaksiatan. Itu hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang berat sekali.
kalau hijrah dari tempat ke tempat bisa jadi kita menuju tempat yang kurang nyaman menjadi yang lebih nyaman. Akan tapi dalam meninggalkan kemaksiatan, dia akan keluar dari syahwat, dan syahwat itu disenangi oleh dirinya, hawa nafsunya, menuju kepada sesuatu yang tidak disenangi. Ini berat. Al-muhajiru man hajara su', orang muhajir yang berhijrah itu adalah berhijrah meninggalkan ketidakbaikan. Berat. Wal mujahidu, adapun mujahid, orang yang jihad, adalah man jahada hawa, orang yang berjihad memerang hawa nafsunya. Memerangi hawa nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan. Inna nafsala ammaratun bisu'i. Hawa nafsu selalu mengajak kepada kehinaan, kekejian, dosa dan maksiat. Wa'lam, dan ketahuilah wahai saudaraku, annaka innama ta'sillaha ta'ala bijawarihik. Ketahuilah sesungguhnya di saat engkau bermaksiat, engkau harus sadar. Di saat kalian bermaksiat itu sesungguhnya kalian itu telah melakukan maksiat bijawarihika, dengan anggota tubuhmu. Apakah dengan hati maksiat, sesaat dengan mata, sesaat ngomong dengan mulut, sesaat dengan telinga mendengar yang tidak baik, sesaat dengan tangan, kaki melangkah, badan, semuanya. Orang bermaksiat itu adalah dengan anggota tubuhnya. Wahia nikmatu minallahi alaik. Dan harus engkau sadari sesungguhnya anggota tubuhmu itu nikmat agung dari Allah. Wa amanatun ladaik. Amanat. Ada di pundakmu, amanat padamu. Jadi yang namanya anggota tubuh ini amanat. Ini amanat. Matamu amanat, kau gunakan melihat apa. Telingamu amanat, dengar apa. Fasti'anatuka bini'matillahi, maka engkau menggunakan nikmat Allah Ta'ala ala maksiati, untuk bermaksiat kepada Allah, itu ghayatul kufran. Satu, kekafiran, kedurhakaan, pengingkaran nikmat, tidak bersyukur pada nikmat, dengan benar-benar tidak syukur. Jadi satu, yang menggunakan tangannya untuk maksiat berarti tidak mensyukuri nikmat tangan. Yang menggunakan matanya untuk bermaksiat berarti tidak menghormati, tidak mengagungkan, tidak menjaga nikmat mata, dan seterusnya. Kapan seseorang bermaksiat, sesungguhnya dia telah tidak menggunakan anggota tubuhnya untuk kebaikan. Ternyata untuk maksiat kepada Allah yang memberi nikmat tersebut. Lihat, apakah ada kekurangan ajaran melebihi daripada itu? Allah memberi kepada kita. Bukan kita syukuri, malah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk musuh Allah. Wa khiyanatuka fi amanatin, dan itu khianat. Apa yang Allah amanahkan kepadamu, auda'aka Allahu, terhadap apa yang Allah titipkan kepadamu, khianat. Bukankah ini ghayatut tuhyan? Bukankah itu bentuk satu puncak daripada pembangkangan, kekurang ajaran kepada Allah? Ghayatut tuhyan, pembangkangan yang sangat. Fa inna a'dha'aka ra'ayak, semua anggota tubuhmu adalah anggota rakyatmu, ra'ayah. Jadi anggota tubuhmu itu adalah di bawah naungan kesadaranmu sendiri. Engkau harus bertanggung jawab tentang matamu, telingamu, dan sebagainya. Fandur kaifa tar'aha. Maka perhatikan dirimu, bagaimana perhatikan anggota tubuhmu. Perhatikan tanganmu, matamu, telingamu. Apa yang kau lihat semalam, kemarin, dan seterusnya. Perlu kejujuran kepada Allah. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua dari kalian adalah orang yang punya tanggung jawab, yang akan ditanya terhadap tanggung jawabnya. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka ayo kita waspada terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita menggunakan karunia adalah untuk kemaksiatan. Kita gunakan tidak semestinya. Kita dengan Allah ya, Sang Pencipta. Kita dengan sesama manusia saja, lihat. Anda akan kesel kok kalau tiba-tiba suatu ketika Anda memberikan hadiah kepada seseorang, ternyata hadiah tersebut tidak digunakan sebagaimana semestinya. Apa saja deh contoh. Seseorang memberikan kepada Anda baju yang bagus. Maksudnya dia memberikan baju yang bagus untuk Anda adalah agar Anda pakai. Tatonya lihat,
langsung Anda taruh di bawah untuk keset. Alasannya kan sudah diberikan kepadaku. Di depan dia, Anda menggunakan baju hadiah yang Anda berikan kepadanya, lalu dipakai keset, dipakai untuk lap kaki. Kira-kira perasaan Anda gimana? Dia akan berkata, aku memberi itu bukan untuk itu, biarpun tidak berani mengucapkannya. Aku memberi baju untuk dipakai, tapi kenapa harus pakai keset? Begitu juga dengan Allah, ini dengan sesama manusia saja tidak elok, tidak pantas. Tidak indah. Bagaimana dengan Allah Sang Khalik? Ini manusia dengan manusia yang sesama. Kalau kita berikan hadiah kepada seorang lalu digunakan tidak sebagaimana mestinya, kita akan gelo, kita akan kecewa. Maksudnya ini bentuk kekurangan ajaran. Bagaimana kita dengan Allah Jalla Jalaluh, Allah Sang Pencipta. Inilah para santri dimanapun kalian berada, insya Allah kita akan lanjutkan terus nanti untuk mencermati mata kita. Jangan sampai kita melihat yang haram. Telinga kita jangan mendengar yang haram. Dan kita harus berusaha karena keharaman yang didengar oleh telinga kita akan mengajak kepada keharaman lain lagi. Keharaman yang dilakukan seorang hamba sekali kalau tidak segera disadari lalu bertobat, maka keharaman itu menjadi benih dosa dan akan berkembang. Seolah-olah pertama melakukan satu pekerjaan dosa yang kecil, karena dia tidak segera menginsyafi dan bertobat, maka kecil akan besar dan akan besar. Maka waspadalah, jangan meremehkan pandangan. Dosa sebesar apapun, kalau seorang hamba segera menyesalinya lalu bertobat kepada Allah, maka akan menjadi kecil dan bisa dihapus oleh Allah. Tapi sebaliknya, jangan remehkan dosa kecil, sekecil apapun dosa itu. Kalau kita remehkan, berarti kita meremehkan Allah. Yang semula kecil menjadi besar dosa itu. Sehingga bagi orang-orang yang kenal Allah tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa adalah besar. Kenapa? Ini akan membuat Allah murka. Dan kesadaran bahwasanya setiap dosa ini akan menjadi sebab Allah murka, itu akan menjadi kontrol bagi seorang hamba agar senantiasa di jalan yang Allah ridhoi. Jalan kemuliaan. Jalan keridhaan Allah SWT. Menjauh dari kemaksiatan. Para santri, ayo jaga diri. Itu menjadikan ilmumu sangat mudah. Ilmu yang bermanfaat. Ini menjadikan mudah hafalan kalian. Jangan sampai sambil menuntut ilmu kita dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maksiat yang kita lakukan akan menjadi sebab apa? Ilmu kita hilang, tidak manfaat. Suatu ketika Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya, "Sakautu ila waqi'in su'a hifdhi." Aku mengadu kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Warsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi', "Sakautu ila waqi'in su'a hifdhi." Aku mengadu kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Hafalan apa? Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya yang Imam Syafi'i umur 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Al-Quran, mengadu tentang hafalan otaknya. Umur 9 tahun sudah menghafal Muwatta' Imam Malik, Muwatta' kitab tebal begitu. Lalu dikatakan Imam Malik susah hafalannya. Tentu bukan hafalan ini. Sakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Bukan hafalan-hafalan lafaz yang akan disimpan di otaknya. Akan tapi maknanya bisa lebih luas dari itu. Hafalan maksudnya apa? Ilmu yang ia dengar akan menjadi ilmu yang mudah diamalkannya. Sehingga ilmu yang mudah diamalkannya itu ilmu yang melekat pada dirinya. Dia akan selalu mengingatnya. Tidak bisa melupakannya. Banyak orang yang mengerti sholat sunnah, duha, sholat sunnah, tahajud, sholat sunnah. Ini ngerti sholat macam, tapi tidak melakukannya. Kenapa? Dia tidak mengingat dengan anggota tubuhnya. Hanya dihafal di otaknya saja. Sehingga dia tidak merasakan sujud. Nah, tentunya dimaksud Imam Syafi'i ini, bagaimana agar ilmu yang telah beliau hafal ini akan menjadi ilmu yang bisa diingat oleh anggota tubuhnya. Sehingga anggota tubuhnya menjadi mudah untuk melakukan sholat, ibadah, dan seterusnya. Maka ini yang diadukan Imam Syafi'i pada gurunya Imam Waqi'. Warsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian guruku memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dengan menjauh dari kemaksiatan
akan menjadikan ilmu yang kita dapat mudah untuk kita ingat di dalam kehidupan kita. Sehingga jalannya dengan ilmu, duduknya dengan ilmu, makannya dengan ilmu, semuanya dengan ilmu. Lianna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu adalah cahaya dari Allah dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang bermaksiat. Maka anak-anakku, ayo kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan agar dibuka hati kita sehingga kita mudah mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang menghantarkan kita kepada kedekatan, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah menjaga guru-guru kalian, pondok-pondok kalian, teman-teman kalian. Allah memberikan kepada kalian ilmu yang manfaat. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam takdim pada guru-guru kalian ya. Tolong salamkan kepada guru-gurumu ya. Semoga Allah menjaga jalinan kita sehingga tetap indah di dunia hingga kelak di surga. Panjang umur, sehat afiat dan kelak husnul khatimah. Berkati Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga dari apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita pada majelis ilmu yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya dalam program kajian Tafsir Al-Quran yang rutin diselenggarakan setiap Sabtu pagi di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network, inspirasi spirit hati, tentunya bersama guru kita tercinta, Buya Yahya. Dan akhirnya, saya Muhammad Rafa, beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda, mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis ilmu yang mulia kali ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.